kadang ada rasa bosan sama pasangan sendiri tuh, pasti ada rasa bosannya gitu, makanya kadang suka sama yang lain. Sebelum nonton, klik like, dan yang paling penting, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Share ke teman-teman kalian, dan follow juga Instagram kita di Serius Channel dan Sela Yohanese. Ditunggu. Halo, ketemu lagi di channel Serius Channel, bukan Serius Channel, Sela Yohanes Channel. Jangan lupa untuk subscribe dan berikan like untuk semua video yang ada di sini, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Nah, sekarang di samping aku sudah ada kakak yang sangat spesial sekali, karena kakak yang sangat spesial Nama ini, samaran aja ya? Oke, nama samarannya Aldi. Nah, itu Kak Aldi ini sekarang di sini mau menjelaskan kepada kita hal-hal yang belum pernah aku ceritakan dan pengalamannya juga. Nah, makanya kalian harus tetap subscribe ya, karena Kak Aldi ini sebenarnya dia nggak mau aku tanya-tanya, tapi aku paksa demi channel ini, demi kalian. Makanya kalian harus melakukan subscribe. Langsung aja aku tanya dengan Kak Aldi. Kak Aldi, kalau boleh tahu, kali ini jenisnya gay. Kalau boleh tahu, sejak kapan Kak Aldi merasakan bahwa Kak Aldi itu adalah seorang gay? Dari sekolah SD, Dari sekolah SD kelas kelas 5. kelas 5. Kalau Kak Aldi ditanya sama orang, apa bedanya bencong kayak sama aku atau dengan gay seperti Kak Aldi, itu apa bedanya? Beda dong. Ya. Kalau gay masih Oh, waria. Bukan bencong nih. Ada yang komen. beda aja. Kalau gay ya gay, kalau waria ya waria. Kalau gay bedanya nggak dandan, kalau waria dandan. Jadi bisa dilihat dari penampilan fisik pun kita beda ya, waria Iya. sama gay gitu ya. Kak, kalau misalnya jadi gay itu kan mungkin kalau jadi waria juga pernah tuh kita merasakan hal-hal yang kayak dibully gitu. Tapi kalau menjadi gay biasanya lebih aman nggak sih, atau lebih gimana? Soalnya kan kalau jadi gay itu biasanya nggak kelihatan kan kayak gimana-gimananya gitu. Menurut kakak lebih banyak video yang lebih banyak orang yang membuli waria atau lebih banyak orang yang membuli gay? Mungkin lebih banyak yang membuli waria kali ya. Karena memang karena bentukannya itu ya, Iya. Kak, ketahuan banget gitu. Oke, kakak bisa diceritakan nggak awal kakak mulai terjun ke dunia gay, misalnya apakah ikut teman atau bagaimana, bisa diceritakan nggak? Waktu itu ceritanya gimana? Sebenarnya sih dari masih sekolah kelas 5 SD itu udah punya perasaan kalau suka sama cowok gitu. Sama laki Cuman juga ya? masih Malu-malu atau ragu-ragu? masih disimpan sendiri gitu, masih belum iya. berani Belum ngungkapin. mengungkapkan. Berani ngungkapin itu setelah ke Jakarta. Setelah ke Jakarta. Setahun berapa ya? Mungkin 2004. 2004 baru bisa mengungkapkan. Nah, itu waktu mengungkapkan itu sama orang Jakarta yang menurut kakak dia gay juga, atau justru sama bukan gay, apa gimana, Kak? Sama gay. Oh, sama gay juga mengungkapkan bahwa kakak suka gitu. Oke, Kak, katanya di gay itu ada yang namanya bottom, ada yang namanya top. Mungkin di luaran sana nih masyarakat belum pada tahu. Bisa dijelaskan apa itu bottom atau itu top, terus bagaimana rule-nya apa gimana, Kak? Ya bottom sama top ya yang pasti jelas beda ya. Kalau bottom itu bisa dibilang yang jadi perempuannya gitu. Kalau top yang jadi cowoknya gitu. Oh, gitu. Jadi bottom itu yang jadi perempuannya, yang top itu yang jadi gimana? Ya, bottom perempuannya, jadi top itu laki-lakinya. Yeah. Oh, gitu. Jadi mungkin guys, kalau kalian tahu nih di kita itu umumnya kan ada perempuan, ada laki-laki. Nah, kalau di dunia gay ada top sama bottom. Jadi kalian sekarang tahu ya. Oke, kalau misalnya ciri-ciri top seperti apa, ciri-ciri bottom seperti apa, Kak? Kalau top mungkin agak lebih maco kali ya. Kalau bottom lebih agak kecewe-cewean dikit. Oh, lebih agak kecil-kecilan gitu, tapi nggak kayak waria juga ya, Kak ya? Iya. Oke, sebenarnya kakak ini menjadi seperti ini menurut kakak faktor apa sih? Kan karena ada orang yang suka bilang, oh saya menjadi seperti ini karena faktor orang tua, kurangnya kasih sayang atau lain sebagainya. Tapi ada juga yang bilang, oh enggak kok, aku emang dari dulu emang seperti ini gitu. Itu tidak menjadikan faktor. Kalau versi kakak seperti apa? Kalau versi aku sendiri sih emang bawaan dari kecil ya, emang dari SD kelas 5 itu emang udah punya perasaan suka sama cowok. Cuman baru ngerasain beraninya ngungkapin itu setelah udah kerja di Jakarta gitu. Oh, oke. Jadi kalau versi kakak itu adalah memang sesuatu yang dibawa dari lahir ya, seperti itu. Oke, sebentar. Terus apa ya?
selama menjadi gay ini, kakak pernah nggak sih bukan merasakan ya, mengalami sesuatu hal yang pahit? Hal pahit itu dikarenakan kakak adalah seorang gay. Misal contoh misalnya, saya pernah apa yang namanya, nggak boleh masuk di suatu tempat karena saya adalah seorang waria, karena di situ itu hanya untuk perempuan dan laki-laki. Kalau kakak pernah nggak sih merasakan sesuatu yang pahit, yang dimana pahitan tersebut itu dikarenakan kakak adalah seorang gay gitu? Kalau merasa kepahitan nggak boleh kesini karena lingkungan ini gini sih nggak pernah. Paling merasa pahitnya tuh kayak ada teman yang normal gitu, teman dekat, teman kita sendiri suka ngasih tahu jangan begini, lu masih bisa normal, masih bisa suka perempuan gitu. Cuma kan namanya hati kita ini kan nggak bisa dipaksain. Gitu. Terus kakak, kalau misalnya ada orang yang bilang seperti itu, bagaimana responnya? Kan misal ada orang yang bilang seperti itu tuh kayak tadi, kayak teman-teman kakak, kakak biasanya ngeresponnya seperti apa gitu? Dan sebenarnya yang ingin kakak sampaikan seperti apa? Kalau aku pribadi sih ya, kalau misalnya ada yang nasehatin kayak begitu, intinya ya selama kita nyaman, kenapa kita nggak jalanin gitu loh. Toh kita punya jalannya masing-masing gitu. Nggak apa-apa kasih nasihat, cuman kan kembali ke kitanya masing-masing gitu. Dan juga aku mungkin pesannya, kalau yang mau ngasih nasihat, caranya harus benar ya kak. Jangan kayak sampai kalian mau ngasih nasihat tapi kalian seolah-olah memaksa atau seolah-olah kalian membuli gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau kasih nasihat, carilah tahu bagaimana cara memberikan nasihat yang baik dan benar. Seperti itu saranku ya. Oke kak, sekarang aku mau tahu, kapan kakak melakukan hubungan intim dengan pasangan kakak? Lupa ya tahun berapa, tapi kalau nggak salah itu tahun 2008 kalau tidak salah ya. Sejauh ini dari tahun 2008 sampai sekarang sudah pernah berapa ganti kali pacar, atau sudah berapa bergonta-ganti pasangan? Pacar berapa ya? 1, 2, 4. Sudah baru 4 ya. Jadi tapi menurut aku sih relatif kecil ya, karena banyak orang yang aku temui banyak pacarnya gitu, tapi kakak justru malah 4 aja gitu ya. Katanya kalau misalnya di dunia kayak gitu sangat rentan dengan namanya selingkuh. Maksudnya kayak pacar tadi udah punya pacar tapi melakukan hubungan seksual juga dengan orang lain. Menurut kakak gimana? Ya kebanyakan sih seperti itu, cuma kan tergantung pasangan kita masing-masing menyikapinya gimana. Ya emang nggak munafik ya, kita juga kadang ada rasa bosan sama pasangan sendiri, nggak nggak menutup kemungkinan kalau bakal terus sama dia gitu, pasti ada rasa bosannya gitu, makanya kadang suka sama yang lain gitu. Oke. Jadi kadang karena memang yang pertama ada faktor kebosanan, yang kedua juga mikirnya mungkin ya kita kan hanya sebagai pasangan ini, jadi nggak lama, jadi kalau selingkuh atau ganti pasangan itu kayak agak biasa gitu kali ya, kayak gimana sih? Ya. Ya gitu ya. Oke guys, terima kasih kalian sudah mau diinterview oleh saya. Nah, kalian kalau misalnya mau tahu lagi tentang Kak Aldi dan teman-teman yang lain, jangan lupa untuk klik subscribe. Jangan lupa untuk klik subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian semua.